Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hamba yang diciptakan dan selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali di antara kita yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita. Dalam hidup ini, kita harus sepenuhnya meyakini kehidupan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hidup di dunia yang fana ini hanya bersifat sementara, situasi kehidupan akan berputar layaknya roda. Ada kalanya kita berada di atas, namun ada kalanya pula di bawah. Saat di atas jangan tinggi hati, saat di bawah harus besar hati. Pada saat di bawah, saat kita tidak memiliki apa-apa, ternyata juga masih tetap ada rizki walaupun hanya sebatas hingga kata cukup. Namun di situasi seperti inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya, karena kesungguhan dan perjuangan yang kita lakukan membuat kita dicintainya dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membuat kita selalu berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal tersebut pasti akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia dan akhirat. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seorang hambanya? 1. Dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita harus lebih bersabar dan bersyukur dengan masalah yang sedang kita hadapi, karena Allah memberikan kesulitan kepada seorang hamba yang tidak melebihi batas kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaf kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Dari ayat ini, kita ketahui bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi acuan untuk kita agar ketika kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus tetap dan senantiasa berserah diri dan mengembalikan semua kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti Dia akan selalu memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada kita. Kemudian bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat kita. 2. Dihadapkan dengan orang yang membenci kita. Pada fase ini, kita akan diuji kembali dengan orang-orang yang membenci kita, hingga kita merasa diri seakan berada pada satu titik paling rendah dalam kehidupan dunia ini, di mana saat kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, pasti akan banyak orang-orang yang akan berbuat zalim kepada kita hingga melukai kita. Hal ini adalah ujian yang sangat berat karena kita hidup dalam kehidupan sosial yang akan selalu berdampingan dengan orang lain. Situasi inilah yang harus membuat kita lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi.
Hal tersebut dimaksudkan agar kita dapat lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, dan harus selalu mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua yang terjadi adalah sudah menjadi kehendaknya yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah sudah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan di situasi ini, ketika memiliki banyak masalah yang datang bertubi-tubi dan membuat kita sedih berkepanjangan akan banyak masalah yang kita alami baik besar maupun kecil, hal ini juga merupakan pertanda bahwa Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Masalah yang kita alami menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh itu sangat wajar. Namun kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah pasti akan memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40 yang artinya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini tentunya bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan seseorang hamba bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba berada dalam kesedihan dan kepedihan. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Nah, itulah sahabat beriman, 3 tanda Allah sedang menaikkan derajat seseorang hamba agar kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.